Merdeka belajar wujud yang nyata. Mau nggak pemirsa panen ubi jalar, nanam di rumah, ada karung yang tidak dimanfaatkan untuk nanam ubi jalar seperti ini. Pemirsa, kita belajar bareng cara menanam ubi jalar di karung. Ayo pemirsa, biar hasilnya gede-gede, hasilnya banyak pemirsa. Ayo pemirsa. Enak pemirsa, suasana mendung, makan ubi jalar enak sekali. Abang ngopi? Mau pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Sakio. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Menanam ubi jalar tidak perlu lahan luas, tetapi dengan lahan seadanya itu tetap bisa menghasilkan. Salah satu contoh nih pemirsa. Ini salah satu contoh yang menggunakan karung. Ini karungnya lebih besar. Lebih besar, tanamannya juga semakin banyak, berarti tanamannya bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, kalau yang itu yang agak kecil, itu ukuran 25 kilo. Kalau ini yang ukuran 50 kilo, ini belum siap panen karena masih baru. Kalau yang tadi di sana menggunakan karung, di sini menggunakan polybag. Polybag yang digunakan ini ukuran 40. Ayo sekarang kita panen pemirsa. Seperti apa hasilnya kita lihat bareng-bareng. Ayo. Ini yang sudah saatnya panen, kita bawa ke sana biar lebih jelas. Ayo pemirsa. Betul. Wah, nih. Ini ubi jalar atau ubi rambat yang kita mau panen. Ini umurnya 3,5 bulan. Nanamnya pakai karung. Ini ukurannya yang sedang, yang kapasitas 25 kilo. Ayo kita panen pemirsa. Seperti apa? Ayo, Mas, ini Mas, bantuin. Ini saya panen bersama teman kecil saya, teman main saya di kampung sana, ketemu di Jogja. Udah tua-tua. Kalau dulu masih muda, sekarang udah tua-tua. Rambutnya udah putih. Tapi rambutnya putih, tetap semangat. Susah ya? Agak susah. Nah, ini kalau di kampung dulu biasa main seperti ini. Tapi kalau di kampung kita nanamnya nggak seperti ini karena lahan masih luas. Wah, ini dia. Wah, sudah putus dulu. Nah, ini pemirsa. Ini pemirsa. Waduh. Banyak nih, waduh. Nah, ini pemirsa. Berarti teman saya jauh-jauh dari kampung ke sini nggak sia-sia panen ubi jalar dulu. Nanti kita rebus. Tuh ini lagi. Oh itu ya. Oh tuh ya nih. Ada habis. Lumayan pemirsa. Nah ini kita bambatkan lagi, kita tanam lagi. Nih, masih bisa ditanam pemirsa, supaya nanti menghasilkan terus menerus. Nanti kita belajar bareng teknik menanam ubi jalar di karung. Biar hasilnya bagus, gede-gede. Lihat ini, cukup buat makan. Satu karung hasilnya segini. Nih berdua, lumayan pemirsa. Ini pakai karungnya agak kecil, tapi kalau yang besar itu nanti lebih banyak. 1, 2, 3, ini loh, ini gede pemirsa nih. Wah, ini kalau untuk makan sendiri udah kenyang ini Pak. 4 yang gede-gede ya, 5, 6, waduh, 7, yang besar-besar 7. Pemirsa, kita belajar bareng cara menanam ubi jalar di karung. Ayo pemirsa,
biar hasilnya gede-gede, hasilnya banyak pemirsa. Ayo pemirsa. Ketika kita ingin menanam ubi jalar, media yang harus kita siapkan tanah, sekam, pupuk kandang, dan arang. Perbandingannya 2, 1, 1, 1. Tanah 2, sekam 1, pupuk kandang 1, arang 1 pemirsa. Tanahnya harus porus, harus gembur, harus bagus. Supaya apa nanti? Itu nanti untuk perkembangan buahnya itu akan lebih bagus. Nah ini kan buahnya di dalam tanah, bukan di atas. Nah harus medianya itu harus porus, harus bagus. Soalnya kalau tanahnya gembur, itu pergerakan akarnya itu akan lebih bagus, buahnya itu cepat gede. Tapi kalau tanahnya padat, buahnya itu akan bergerak agak sulit. Jadi sulit membesar. Kalau ini gedenya cepat pemirsa. Kita masukin tanah yang kita sudah campur, kita aduk, kita masukin ke karung seperti ini. Nah, masih ingat nggak Mis? Tapi kalau di kampung nggak kayak gini, nanamnya langsung di sawah. Kalau kita ini kita berkotaan, nanamnya lahan terbatas menggunakan karung. Tapi hasilnya nggak kalah loh. Besok kalau kamu pulang nanam kayak gini, media kita masukkan ke karung. Kira-kira separuh lebih kita masukkan bambu. Bambunya kita pecah seperti ini pemirsa. Lah nih. Ketika kita melakukan penyiraman, selain lewat sini, kita lewat bambu. Biar airnya itu menyebarnya itu merata. Kalau di atas saja biasanya nggak sampai ke bawah, tapi kalau pakai bambu bisa sampai ke bawah. Kita masukkan seperti ini. Nah pemirsa, setelah dirasa cukup seperti ini pemirsa, bambunya itu tidak terlalu ke dalam dan juga tidak terlalu ke atas, seperti ini. Nih pemirsa, setelah seperti ini sudah siap ditanam. Ini yang sudah kita panen, kita tanam lagi. Kalau menurut saya ini sudah masuk kriteria. Karena apa? Ini pohonnya masih segar dan buahnya itu banyak. Nah itu salah satu menjadi kunci. Kita lihat indukannya. Kalau indukannya menghasilkan umbi yang banyak, berarti ini bisa menghasilkan yang banyak. Pemilihan bibit pemirsa, ini kalau di ubi jalar biasanya itu ada tunas yang tumbuh dari samping dan masih muda. Contoh seperti ini. Ini daunnya masih muda dan ini tumbuhnya dari samping. Ini kelihatan nih seperti ini. Nah ini kurang bagus untuk bibit. Yang bagus untuk bibit, ini pemirsa, ini daunnya ini sudah tua. Memang masih ada tunasnya, tetapi ini bukan tunas wiwil, tapi ini batang utama. Serasa sudah tua, inilah yang cocok kita tanaman. Nah, di antara ini nanti kita sortir, kira-kira masuk tidak. Tapi kalau tidak masuk, nanti kita ngambil yang lain, tidak apa-apa. Ini bibit yang kita sortir, yang kita pilih sudah bagus, anggap bagus, kita tanam. Panjangnya kira-kira berapa ruas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 6 ruas, 6 daun itu kita petik. Setelah itu, setelah kita pilih, kita tanam. Untuk atas itu 4 tanaman, yang bawah kita tambahin lagi. Untuk yang bawah kita pakai gunting. Pemirsa, 1, 2, 3, 4. Bawahnya ada lagi 1, 2, 3, 4. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menanam ubi jalar di karung, di polybag. Tentang pemupukan. Tidak dilakukan pemupukan karena pada saat pembuatan media tanam di situ sudah ada pupuk kandangnya. Sampai panen tidak dilakukan pemupukan. Penyiraman kita lakukan kalau kita menggunakan bagor, karung, itu seminggu sekali cukup. Nah, itu dikenyangin sampai basah. Jangan terlalu banyak siram.
Kalau nanti banyakkan penyiraman, itu nanti pertumbuhannya hanya di daun, fokus di daun, tetapi di buah itu tidak. Nanti ketika kita panen, buahnya nggak ada, yang banyak itu yang subur malah daunnya. Ada satu hal lagi yang penting sekali kita perhatikan ketika kita menanam ubi jalar. Nah, kalau pada karung, kita daunnya itu biasanya kan menjalar ke bawah. Nah, itu sering-sering kita balik, kita bolak-balik seperti ini. Nah, ini apa tujuannya? Supaya akar-akar yang di batang ini tidak ke bawah. Ini dia berfokus pada akar yang satu tadi, yang di media. Nah, itu nanti hasilnya akan lebih bagus sekali. Panen untuk tanaman ubi jalar ini antara sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan. Nah, ketika sudah saatnya panen, jangan sampai ketika umurnya sudah cukup, ketika daunnya di sini berlubang, mulai ada lubang-lubang, segera panen. Karena kalau kita nunggu sampai berlubang semua, secara otomatis buahnya mesti berlubang-lubang. Rasanya pahit. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan satu hal lagi, kita menanam ubi jalar yang menggunakan media bakor, nanamlah pada saat akhir musim penghujan. Kalau kita nanam musim penghujan, curah hujan yang tinggi, nanti fokusnya itu hanya cuma pada daun, tidak berfokus pada. Semoga bermanfaat. Salam pertanian, tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani dimanapun kalian berada, kali ini Supri Tani Banyuwangi akan memberikan cara untuk budidaya jahe bagi kalian yang tidak punya lahan luas. Oke sahabat yang baru bergabung di channel Supri Tani Banyuwangi, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info seputar pertanian. Teknik dan cara budidaya jahe gajah hasil melimpah. Jahe gajah merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Maka jangan heran apabila tanaman ini banyak dicari dan harganya pun ikut melambung tinggi. Jika diamati, budidaya jahe gajah ini merupakan peluang bisnis menjadi pilihan. Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari budidaya tanaman ini. Selain dari fungsi jahe gajah itu sendiri, tentunya jika dipandang dari segi peluang bisnis, mengingat cara budidaya jahe gajah itu tidak perlu memerlukan lahan yang cukup luas. Jika Anda hanya memiliki tanah yang sempit pun tetap bisa membudidayakan jahe gajah ini. Beberapa cara budidaya jahe gajah, ada beberapa cara yang bisa Anda tempuh untuk membudidayakannya. Berikut ini cara-cara yang bisa Anda pilih sesuai dengan Anda tentunya. Budidaya jahe gajah di dalam karung.
Bagi Anda yang tidak memiliki tanah yang cukup luas, Anda tetap bisa membudidayakan jahe gajah di dalam karung. Membudidayakan jahe gajah dalam karung sangatlah bagus untuk perkembangannya. Selain itu, akan mendapatkan manfaat lainnya seperti bisa membuat benih yang sehat dan bebas dari penyakit atau bakteri yang menyebabkan daun jahe gajah menjadi layu. Dengan kata lain, hal itu akan meningkatkan hasil dari budidaya tanaman jahe dan hasilnya pun melimpah. Yang kedua, budidaya jahe gajah dengan polybag. Teknik lain dalam budidaya jahe gajah tidak perlu memerlukan lahan luas adalah dengan polybag. Seperti pada polybag, membudidayakan jahe gajah dengan teknik ini juga tidak merepotkan, hasilnya pun tetap memuaskan. Hal yang perlu Anda ketahui dalam menggunakan polybag adalah waktu tanam yang lebih singkat karena hanya membutuhkan waktu 8 sampai 10 bulan untuk pasca panen. Hal itu berbeda jika Anda menanam jahe gajah di lahan bebas yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk pasca panen. Dengan demikian, dua cara ini bisa Anda pilih saat Anda tertarik untuk membudidayakan tanaman jenis jahe tersebut. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.